Halo semuanya, aku Jonathan Johansson. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang keren banget, yaitu informatika. Sebenarnya informatika itu apa sih? Kalau kata orang-orang awam, informatika itu soal belajar komputer. Padahal bisa lebih dari itu loh guys. Oke, kali ini kita bakal maparin secara umum informatika itu apa. Oke, mari kita mulai. Menurut buku yang aku baca, yaitu buku ini, Invitation to Computer Science, informatika adalah ilmu yang mempelajari cara memperoleh, mengirim, dan menyerap menggunakan suatu komputer ke barang digital lainnya. Kamu mau tahu apa aja yang bakal kamu pelajari jika kamu pilih kuliah di jurusan informatika? Sini, kami bantu paparin ya apa aja yang bakal kamu pelajari selama 3,5 tahun ini. Kalian pernah mikir gak sih kenapa komputer bisa ngerti semua perintah kita? Padahal yang komputer tahu satu sama nol. Dulu aku kira informatika itu cuma ngoding. Dan ternyata nggak cuma ngoding. Kita juga ngajarin mesin buat mikir sama persis kayak kita. Dan ternyata akar dari informatika itu udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Jadi dulu itu ada yang disebut sebagai bapak komputer. Iya si Charles itu. Ya jadi dia tuh ngerancang prosesor memori kayak zaman sekarang. Sayangnya ide dia tuh kayak baru-baru terwujud lah beberapa tahun setelah itu. Dari situ aku sadar bahwa ternyata dunia komputer itu tumbuhnya dari rasa keinginan dan penasaran manusia. Ya, sesimpel mempermudah hidupnya lewat logika. Aku awalnya bingung. Computer science tuh gimana sih maksudnya? Jadi, computer science tuh apa sih? Ya, komputer cuma alatnya doang. Inti dari itu sebenarnya algoritmanya, gimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan lucunya, kita tuh selalu pakai algoritma buat kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya kayak kita bikin kopi deh. Kan kalau kita bikin kopi kita tuang air panasnya, terus kita masukin gulanya, terus diaduk. Kalau diaduk terus kita minum. Nah kalau misalkan belum manis kita tambahin gulanya lagi. Nah jadi ya sama, cuman bedanya kalau di komputer itu kita harus ngejelasin semua detail secara detail dan nggak boleh ambigu. Nah jadi ya itulah yang bikin komputer itu luar biasa hebat karena dia tuh ngejalanin algoritma ribuan kali lebih cepat dari manusia. Jadi aku tuh bisa bilang sih kalau informatika itu nggak cuman buat orang yang ngerti melek teknologi aja, tapi buat siapapun yang berpikir logis, suka nyari pola, terus penasaran gimana sih ya, dunia berkembang, teknologi maju. Nah, karena dibalik semua itu ada landasan fondasinya, yaitu algoritma. Jadi kalau kamu suka tantangan, terus kamu mikir gimana sih sesuatu itu bisa terjadi dan why, kenapa? Mungkin informatika ini tempat yang cocok buat kamu. Karena kita nggak cuman memakai atau belajar teknologinya, tapi kita juga bikin teknologinya. Seperti itu. Bab 6, pengantar perangkat lunak sistem dan mesin virtual. Bekerja langsung dengan perangkat keras atau mesin telanjang sangatlah sulit karena kita harus menggunakan bahasa biner yang sangat rumit untuk kita mengerti. Di bab 6 ini menjelaskan bagaimana perangkat lunak sistem menciptakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras yang menghasilkan sebuah mesin virtual yang lebih ramah pengguna. Di bab ini juga akan menelusuri yang dinamanya evolusi sistem operasi dan sistem batch generasi awal hingga generasi yang sekarang digunakan oleh kita. Di akhir bab ini kamu juga akan membahas yang namanya cloud computing, yang sebuah model yang dimana sumber daya komputasi dijual sebagai layanan melalui jaringan, memungkinkan akses yang fleksibel dan hemat biaya ke sumber daya komputasi yang kuat tanpa perlu memilikinya secara langsung. Bab 8, keamanan informasi. Oke, seiring meluasnya lingkungan virtual kita, keamanan informasi menjadi semakin penting, membahas berbagai ancaman dan pertahanan dalam dunia cyber. Lini pertahanan pertama adalah autentikasi dan otorisasi. Operasi modern mengenkripsi kata sandi menggunakan fungsi atau hash agar tidak dapat dibaca bahkan jika file kata sandi dicuri. Salah satu pertahanan terkuat adalah enkripsi, yaitu proses mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa
kunci yang tepat. Bab 9, pengantar pemrograman bahasa tingkat tinggi. Di bab 9 ini akan membawa kita kembali ke dunia perangkat lunak dengan fokus bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa-bahasa ini seperti C++, C#, Java, dan Python diciptakan untuk mengatasi kelemahan bahasa assembly. Bab 10, Menara Babel, bahasa-bahasa pemrograman. Mengapa ada begitu banyak bahasa pemrograman? Bab 10 ini menjelaskan bahwa sama seperti halnya mobil, bahasa yang berbeda dirancang untuk tujuan yang berbeda. Kita melihat berbagai bahasa prosedural, Fortran dirancang untuk komputasi ilmiah dan teknik, diciptakan untuk aplikasi bisnis seperti manajemen inventaris. C dikembangkan untuk pemrograman sistem dari tingkat rendah ke memori, yang kemudian dikembangkan menjadi C++. Ada juga bahasa yang tujuan khusus seperti SQL, HTML, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang interaktif, dan R untuk komputasi statistik dan analisis data. Bab ini juga memperkenalkan kita dengan paradigma pemrograman alternatif, pemrograman fungsional, pemrograman logika, dan pemrograman paralel. Bab 11, compiler dan penerjemahan bahasa. Bab 11 ini mengupas proses di balik layar tentang bagaimana program bahasa tingkat tinggi diterjemahkan menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Proses ini yang dilakukan oleh sebuah compiler jauh lebih kompleks daripada penerjemahan satu ke satu dilakukan oleh assembler. Bab 12, model komputasi. Mungkinkah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh algoritma manapun? Bab 12 ini membawa kita ke ranah teoretis ilmu komputer yang menjawab pertanyaan. Untuk melakukannya, kita memerlukan namanya model komputasi yang sederhana namun kuat. Bab ini membuktikan keberadaan masalah semacam itu melalui masalah penghentian, yaitu masalah yang menentukan apakah sebuah program akan berhenti atau berjalan selamanya dengan input tertentu. Oke, selanjutnya kita akan bahas chapter yang ke-13 dengan berjudul Simulation and Modeling, teman-teman. Nah, di chapter ini kita membahas tentang pemodelan komputasi yang digunakan untuk mempelajari sistem nyata dengan simulasi, teman-teman. Itu. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang model diskrit juga, gitu, dan bagaimana membuat model simulasi diskrit menggunakan contoh bisnis restoran cepat saji yang contohnya itu ada McBurgers, gitu. Nah, di chapter ini juga membahas tentang komponen stokastik ya atau acak dalam model simulasi, teknik pengumpulan data, dan bagaimana hasil simulasi dianalisis untuk pengambilan keputusan bisnis, teman-teman. Simulasi ini juga adalah alat penting dalam penelitian kuantitatif dan pengembangan algoritma khusus untuk pemodelan yang efisien, teman-teman. Kemudian di chapter 14 itu ada e-commerce, databases, and data science, teman-teman. Nah, di chapter ini berfokus pada aplikasi komputer dalam bisnis, terutama e-commerce, pengelolaan basis data, dan ilmu data. Nah, dibahas juga keputusan strategis dalam bisnis e-commerce, teman-teman. Komponen transaksi online dan juga sistem pembayaran elektronik serta model-model e-commerce yang lainnya. Nah, pada bagian basis data ini dikenalkan organisasi data, sistem manajemen basis data atau DBMS ya, database management system, dan pertimbangan saat mengelola bisnis data besar. Ilmu data ini dipresentasikan dengan berbagai alat analisis, isu privasi, dan penggunaannya untuk kebaikan masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Dikenalkan juga sedikit tentang blockchain gitu ya, sebagai revolusi baru dan dalam pembayaran dan transaksi. Nah, selanjutnya ini chapter 15 yang berjudul Artificial Intelligence. Nah, di chapter ini mengenalkan kecerdasan buatan atau AI ya sebutannya, termasuk pengenalan pembagian kerja dalam AI, representasi pengetahuan, serta aspek pencarian cerdas, pengenalan pola dan agen cerdas, teman-teman. Dibahas juga ya di sini sistem pakar serta konsep kecerdasan kelompok dan robotika gitu, seperti robot dan drone ya, contoh produknya lah. Di chapter ini memberikan wawasan tentang bagaimana mesin itu dapat meniru ya atau membantu aktivitas kognitif manusia. Lanjut itu di chapter 16 Computer Graphics and Entertainment. Nah, di chapter ini membahas komputer grafis dan hiburan digital gitu, termasuk pengenalan CGI, teman-teman, yaitu Computer Generated Imagery yang
mungkin teman-teman sering lihat di film-film gitu ya. Terus ada pipeline grafis, pemodelan objek, gerakan objek, rendering, dan masa depan CGI itu sendiri. Kemudian video game dan komunitas virtual multi pemain juga dibahas di sini, termasuk tantangan keamanan, desain basis data game, dan fenomena dunia virtual non-kompetitif atau metaverse. Dan yang terakhir, chapter 17, yaitu Making Decisions About Computers, Information, and Society. Nah, di chapter ini membahas isu sosial etika, hukum, dan moral terkait teknologi informasi, teman-teman. Ya, contoh studi kasusnya itu meliputi pembajakan, terus berbagi hal ilegal, hak privasi versus keamanan nasional, terus peretas gitu ya, dan informasi genetik dan riset medis gitu, serta isu media sosial termasuk berita palsu gitu. Jadi di chapter ini memberikan alat berpikir etis untuk menghadapi dilema moral yang muncul dalam perkembangan teknologi gitu. Demikianlah teman-teman dari pembahasan dalam video ini, yang dimana tujuan dari video ini itu memperkenalkan informatika ke teman-teman semua, dan juga memberikan overview terkait tentang materi apa aja yang akan dipelajari di informatika ini, teman-teman ya. Semoga dengan video ini itu bisa membantu dan memberikan pandangan lah terkait informatika itu apa. Sebelum mengakhiri, di sini saya mau sedikit ngasih gambaran ke teman-teman terkait prospek kerja setelah teman-teman lulus dari informatika ini gitu ya. Contohnya itu misalnya teman-teman bisa menjadi pertama ya, itu pengembangan perangkat lunak, atau kita Inggrisnya yang sering didengar itu software developer. Ya, di sini teman-teman ya membuat program, terus entah itu membuat sebuah software apapun itu gitu ya, kalian yang mendevelopnya. Kemudian lanjut, contohnya bisa jadi profesional keamanan cyber atau cyber security specialist lah, dimana kalian ya bertanggung jawab untuk mengamankan jaringan dan keamanan siber di tempat kalian bekerja lah, seperti itu. Juga kalian bisa jadi ahli kecerdasan buatan ya, dan machine learning gitu ya, yang tadi sempat dibahas tentang mengenai AI, kalian bisa jadi ahlinya di sana. Kemudian kalian juga bisa pengembangan web ya kan, dan e-commerce, pengembangan game, animator gitu ya, komputer dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga dengan video ini teman-teman jadi ada gambaran lebih lah tentang informatika itu apa, seperti itu ya. Oke, sekian pamit dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.